siang Pak Lukin. Nggih, selamat siang Pak Heru. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Pak Heru. Meskipun cuaca hari ini agak mendung kelihatannya, khawatirnya takut kalau hujan ini. Sama, di sini juga mendung, Pak. Pak Heru sendiri gimana kabarnya hari ini, Pak? Oh, alhamdulillah kabar juga baik, sehat. Ya, tentunya bisa lancar dalam kegiatan ini. Ngomong-ngomong, ada cerita apa Pak hari ini, Pak? Ada mau yang diceritakan? Iya, ini Pak Heru sedikit unek-unek yang ingin saya ceritakan pada Pak Heru. Begini Pak, saya kan sedang mengikuti program ini ya Pak ya, CGP sama dengan Pak Oh, Heru. Nah, kebetulan Pak, sekolah saya itu juga lagi ada pekerjaan yang banyak sekali Pak. Sedang dapat proyek DAK tahun anggaran 2023 Pak. Jadi kegiatannya itu sangat padat Pak. Kadang itu sampai jadwalnya itu bersamaan antara kegiatan kita di CGP ini dengan deadline saya yang kegiatan di KPS Swakelola untuk DAK itu Pak. Jadi DAK itu kan harus harus dilakukan oleh komite Pak, oleh tim KPS yang anggotanya itu dari komite sekolah, unsur masyarakat dan juga dari unsur-unsur sekolah yaitu Bapak Ibu guru Pak. Jadi saya itu untuk pembagian waktunya itu kadang merasa ini Pak, merasa kesulitan. Karena soalnya itu kadang deadline-nya itu hampir sama. Jadi itu masalahnya Pak Heru. oh begitu. Memang saking padatnya Pak Lukin ya untuk menghadapi ini ya. Iya betul Pak. Terutama untuk kegiatan CGP itu kan hal baru juga Pak bagi saya. Mungkin bagi kita memang sama-sama hal baru Pak. Dan kemudian untuk tugas di KPS pun di sekolah itu juga termasuk hal baru bagi saya Pak. Soalnya kan menjadi kepala sekolah juga kan baru tahun ini Pak, awal tahun 2023 kemarin itu. Jadi saya di sekolah itu pun baru berapa bulan, mulai bulan Februari sampai bulan 11 ini baru kurang lebih 9 bulan Pak di situ. Sedangkan saya sendiri belum begitu terbiasa dengan tugas dan kewajiban baru saya itu Pak. Jadi memang betul-betul harus memerlukan ekstra pemikiran bagi saya Pak itu. Wah, hebat. Pak Lukin tentunya pengalaman yang luar biasa buat Pak Lukin ya untuk mengikuti program CGP dan kesempatan yang lain tadi karena kegiatan padat untuk mengikuti untuk program DAK-nya tadi ya. Untuk kedepannya Pak Lukin mungkin ada istilahnya mungkin yang menjadi penyebabnya apa gitu kira-kira Pak? Mohon maaf penyebab apa ya Pak ya? Penyebab masalahnya kesulitan membagi waktu atau bagaimana Pak Heru? Nah gitu ya mungkin yang perlu diomongkan, yang disaringkan penyebabnya kira-kira apa yang menjadi penyebabnya sampai pelaksanaan CGP bisa agak-agak terganggu atau bagaimana gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan gitu. Iya betul betul Pak Heru. Jadi karena kemarin sebetulnya kan saya juga karena baru Pak di sekolah itu jadi tidak tahu kalau sekolah saya itu akan memperoleh bantuan DAK dari pusat di bulan Juli kemarin itu saya tidak tahu Pak. Jadi menurut saya ya tugas saya itu hanya mengikuti program CGP itu saja. Jadi saya anggap saya bisa saya lakukan dengan lancar karena di sekolah tidak ada pekerjaan lain yang sifatnya urgent dan memerlukan banyak pemikiran dan juga waktu. Tapi ternyata begitu dengan berjalannya waktu, CGP sudah mulai mulai
laksanakan, kemudian program pembangunan DAK juga sudah berjalan. Akhirnya saya ya itu tadi Pak, merasa untuk pembagian waktunya itu agak kesulitan Pak Heru. Jadi untuk mendahulukan mana yang kira-kira harus saya kerjakan dulu itu masih bingung Pak Heru. Jadi itu kendalanya Pak. Oh gitu Pak. Tetap semangat Pak Lukin, jaga kesehatan tentunya. Semoga kegiatan Pak Lukin berjalan lancar. Pak Lukin dalam melaksanakan kegiatan CGP dan ada kendala atau hambatan tadi yang sudah disampaikan. Kemudian jika ada hambatan-hambatan itu, kiranya hambatan yang paling menghalang kira-kira apa dari kegiatan CGP yang terlalu padat atau memang yang paling mengganggu lah dari kegiatan DAK atau dari CGP-nya Pak? Oh iya Pak, sebetulnya untuk kegiatannya itu yang kita tahu sendiri Pak, di CGP itu memang sudah terjadwal. Lah yang kadang itu agak mendadak kegiatannya itu yang kegiatan pembangunan di sekolah Pak, yang DAK Pak. Soalnya seperti kemarin itu pas waktu kita akan melaksanakan GIMIT, itu tiba-tiba saya mendapatkan undangan dari Dinas Pendidikan untuk melaksanakan koordinasi di dinas, di Keblura tentunya Pak ya. Iya. Kemudian harus bersama dengan anggota KPS, yaitu komite dan juga fasilitatornya. Nah, otomatis itu kan saya bingung untuk kegiatan GIMIT-nya itu kan juga harus tetap berjalan Pak. Berjalan. Nah, padahal jamnya hampir bersamaan. Kalau GIMIT itu kan mulainya jam 1 kalau pas dapat. Kebetulan kemarin itu pas dapat sesi 1 Pak kita. Lah, posisi saya baru pulang dari Blora, otomatis kan saya masih di jalan. Jadi saya mengikuti GIMIT itu lewat HP Pak, jadi tidak bisa langsung on cam terus itu. Untungnya itu pas kemarin pas ini Pak, itu loh pas pendalaman materi itu loh pas Tuwi Endah itu. Jadi saya jarang on cam Pak Heru itu. Pas elaborasi. Ya pas elaborasi Pak, betul. Oke. Berbicara mengenai hambatan-hambatan Pak Lukin tadi dalam melaksanakan kegiatan yang bersamaan tentunya tadi yang disampaikan Pak Lukin. Bagaimana Pak Lukin mengatasi hambatan tersebut? Ya, Selain Pak. tadi, ya. Tadi kan untuk mengatasi hambatan tadi yang secara bersamaan tadi, selain yang diutarakan Pak Lukin tadi, ya untuk mengatasi sesaat kan pakai HP dulu, tidak bisa on cam terus. Nah mungkin ada cara-cara lain untuk mengatasi hambatan itu. Iya Pak Heru, tentu saja ada Pak. Yang paling utama yaitu itu tadi Pak, pengelolaan waktunya. Jadi saya harus sering lihat update jadwalnya di LMS itu Pak. Soalnya itu kadang saya kalau tidak saya agendakan, jadwal di LMS itu pun sering lupa Pak. Terus kemudian ada share-sharean di grup DAK itu juga sebetulnya sudah di deadline, di jadwal, tapi karena jauh-jauh hari kadang saya itu sering miss Pak, sering terlewat jadwal yang ada sudah disampaikan di grup itu kadang sering terlupa, jadi kelewatan. Mungkin yang saya perlu lakukan itu adalah ya itu tadi untuk pengelolaan waktunya Pak. Jadi betul-betul saya agendakan, jadi supaya jadwalnya itu tidak berbenturan atau saya tidak kelupaan Pak. Oh begitu ya. Berarti di agenda atau membuat daftar kegiatan Pak ya? Iya Pak, membuat daftar kegiatan, kemudian selain itu juga saya soalnya kan kegiatan saya di sekolah itu kan melibatkan tim Pak, tidak saya sendiri. Pernah juga sudah terlanjur saya agendakan, ternyata anggota KPS yang satu dari fasilnya tidak bisa, atau mungkin dari pelaksananya tidak bisa hari itu yang
paling agak menurut saya agak sulit untuk mengkondisikan dari tim KPS, Pak. Jadi tim KPS itu juga latar belakangnya beda-beda semua, yang dari fasilnya itu dari dosen STTR, kemudian yang komitenya itu dari BPD. Jadi punya kegiatan sendiri-sendiri yang juga harus tetap berjalan, Pak. Memang harus jauh-jauh hari itu harus saya kondisikan supaya tidak berbenturan dengan jadwal yang ada di LMS. Seperti itu, Pak Heru. Oke, Pak Lukin. Bisa dijelaskan tentang daftar rencana kegiatan Pak Lukin yang dibuat contohnya lebih rincinya gimana gitu? Untuk tentunya gini, Pak, untuk jadwal kegiatan itu ya saya tulis, Pak, itu yang saya rencanakan, saya tulis, saya agendakan misalnya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, itu saya tulis dulu, supaya tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain. Kemudian saya koordinasikan dengan anggota KPS saya, apakah bisa pada hari itu. Kalau memang sudah fix bisa, baru saya save, saya minta bantuan dari istri untuk mengingatkan. Soalnya kadang tuh kalau tidak diingatkan saya juga sering lupa, Pak. Saya pasang tanda juga, saya pasang alarm supaya tidak lupa, Pak. Soalnya kemarin juga pernah, jadwal sudah jadi, sudah fix hari itu, tapi ternyata ada permintaan untuk bertemu dengan LSM atau wartawan, dan saya lupa kalau sudah ada jadwal pada hari itu. Jadi saya minta tolong istri saya untuk mengingatkan, Pak. Kadang kalau, oh Pak, hari ini ada jadwal loh, tidak bisa ini menerima acara lain gitu, Pak. Jadi saya agendakan, saya pasang alarm, saya minta istri saya untuk mengingatkan, Pak. Oke, udah sangat-sangat rinci, Pak ya. Tentunya dengan skala prioritas gitu, Pak ya. Iya betul, Pak, dengan skala prioritas, Pak. Mungkin terhadap rencana aksi yang Pak Lukin akan laksanakan, apa komitmen Pak Lukin? Oke, untuk komitmennya tentu saja saya berkomitmen untuk selalu melaksanakan kegiatan yang sangat penting dulu, Pak, yang urgent. Semisal seperti di LMS itu kan tidak bisa, kalau di LMS kan tidak bisa ditunda, Pak. Memang harus, kalau jadwalnya sudah hari itu ya kita harus komitmen hari itu kita laksanakan. Jadi saya prioritaskan untuk yang paling urgent dulu, Pak, kita laksanakan. Ya, karena di LMS memang ada duditnya, Pak ya. Memang harus disesuaikan dengan skala prioritas karena jadwalnya Pak Lukin yang begitu padat. Ya. Ya, betul, apakah Pak. ada orang yang membantu selain tadi istri Pak Lukin yang membantu mengingatkan, mungkin ada teman lain yang bisa menjaga komitmen dari Pak Lukin tersebut? Oh ya, tentu Pak. Kalau di rumah kan sudah jelas, tentu istri saya yang suka sering mengingatkan, membantu saya untuk menyiapkan tugas-tugas saya. Kalau di sekolah kan ya otomatis untuk rekan-rekan guru itu selalu mensupport saya, Pak. Nah, selalu mengingatkan, Pak Lukin ada tanggungan atau tugas yang belum saya kerjakan apa, Pak? Itu dari guru-guru. Misalnya kalau di sekolah itu kan pembagian tugas untuk seperti operator, untuk bendahara itu kan sudah ini Pak, sudah saya bagi sendiri-sendiri per orang. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah itu juga sangat membantu, Pak. Jadi kalau punya tanggungan, misalnya yang bagian laporan bulan atau bagian membuat absen itu sudah menyiapkan tugasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah itu juga sangat membantu, Pak. Dan Bapak Ibu anggota komite juga, Pak, juga membantu. Jadi support system yang membuat Pak Lukin itu dapat melaksanakan seluruh kegiatan tadi, Pak ya? Iya, Pak Heru, betul sekali, Pak. Mungkin ini lebih rincinya jadwal kegiatan ini mau dilaksanakan mulai kapan, Pak? Untuk jadwalnya sebetulnya itu sudah mulai dari memperoleh kegiatan DAK itu sudah terjadwal, Pak. Cuma itu kadang masih sering miss gitu. Jadi sudah saya mulai, Pak, sejak
kegiatan DAK itu berjalan, saya sudah punya jadwal. Oh, Dan begitu. sampai saat ini pun sudah saya mulai, tapi kadang ini Pak, jadwalnya itu sering miss itu loh. Sering Oh, terlewatkan gitu ya. ya, semoga ke depannya tadi ada beberapa teman yang menyupport, istri nyupport, sehingga kegiatan Pak Lukin yang begitu padat tadi, ada CGP, ada kegiatan DAK, dan tentunya Pak Lukin sebagai kepala sekolah bisa menjalankan kegiatan-kegiatan di sekolah yang lain. Itu Pak Lukin, kita rasanya pengen penasaran, pengen ketemu Pak Lukin beberapa bulan lagi ngomong-ngomong kira-kira ada hal-hal hambatan apa yang belum terselesaikan. Kemudian mungkin ada trik-trik khusus lagi untuk supaya tidak ada hambatan-hambatan lagi, Bapak. Iya Pak Sampai Heru, saya ketemu, juga. sampai ketemu minggu depan atau bulan depan, Pak Lukin. Iya. Terima kasih Pak Heru atas waktunya Pak. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan selalu lancar kegiatannya. Oke.